Kenapa orang-orang Yahudi sekarang ya itu gak terima terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Why? Kenapa sampai-sampai mereka mengubah Taurat mereka, bahkan di dalam Injil mereka pun mereka ubah? Kenapa itu terjadi? Why? Karena mereka tidak terima Nabi yang muncul itu akan muncul dari keturunan Ismail. Mereka mau dari keturunan Ishak, mereka mau dari keturunan Yakub. Mereka mau dari keturunan Yakub. Sampai-sampai salah satu dari istri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Safiyah ibnatu Huyai ibn Akhtab radhiyallahu anha ummul mukminin, ya, itu adalah seorang mantan Yahudi. Mantan Yahudi. Rasulullah memiliki istri bernama Safiyah. Safiyah ini adalah seorang mantan Yahudi, di mana beliau memiliki ayah yang bernama Huyai. Huyai ini memiliki saudara, ya, entah kakaknya atau adiknya, wallahu alam, yang merupakan seorang pendeta Yahudi, seorang rabbi Yahudi. Di mana waktu itu mereka itu sangatlah mencintai putrinya bernama Sofia. Kenapa mereka sangat mencintai Sofia? Karena di dalam kitab Taurat mereka telah disebutkan tentang Nabiullah Muhammad SAW berita yang sangatlah detail. Salah satu yang detail adalah berita mengenai salah satu dari istrinya. Dan ketika mereka melihat putrinya yang bernama Sofia, ciri-cirinya, kehidupannya, jalan kehidupannya, wah, ternyata Sofia ini sangatlah persis dengan ciri-ciri salah satu istri Nabi. Makanya mereka sudah sangat mempersiapkan, ini putriku yang bernama Sofia ini betul-betul akan menjadi istri Nabi. Wah, makanya disayang-sayang, dipeluk-peluk, diberikan segala yang diinginkan, dididik dengan pendidikan yang sangatlah baik, sampai kemudian muncul Nabi akhir zaman di tengah mereka. Tapi Nabi di akhir zaman ini bukanlah berasal dari Bani Israel, melainkan berasal dari siapa? Berasal dari orang Arab. Akhirnya terjadi pertemuan antara ayahnya Safiyah dengan siapa? Dengan Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah. Karena waktu itu Yahudinya ini berada di Madinah. Dilihat, diajak ngobrol, bagaimana kehidupan kamu dulu, bagaimana begini, sampai-sampai mereka meminta Rasulullah SAW untuk dilihat punggungnya. Dan ternyata benar, di punggungnya ada tanda kenabian. Yang bisa kalian cek Google, tanda kenabian di punggung. Di punggung para nabi-nabi. Oke, kalian cek aja di Google. Dan Rasulullah memilikinya. Wah, mereka sebel. Akhirnya ketemulah sama saudaranya. Siapa saudaranya? Yang merupakan pendeta tadi. Beneran? Ketika kamu tadi ketemu sama dia, beneran dia tah? Nabi akhir zaman? Ya, iya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Wallahi, saya akan menjadi musuh bagi orang ini selama-lamanya. Kok bisa Nabi akhir zaman itu bukan dari Bani Israel? Kok bisa? Wah, gitu. Sebel dia. Padahal mereka tahu. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya ahli kitab itu, orang Yahudi dan orang Nasrani itu, mengetahui tentang Rasulullah sebagaimana mereka mengetahui tentang detail-detail anak-anak mereka. Tahu pol. Dan ketika ayahnya Safiyah ini mengetahui ciri-ciri Rasulullah itu seperti apa, mereka tahu, oh iya bener ini nabinya. Tapi gila, ini namanya asabiyah, ini namanya fanatisme, ini namanya apa? Rasisme. Dimana karena munculnya tidak berasal dari keturunan mereka, sebel. Kebenaran berada di depan mereka, di depan mata mereka, tapi mereka gak terima terhadap kebenaran tersebut. Akhirnya, perbincangan antara ayahnya dan pamannya ini didengar sama putrinya. Siapa putrinya? Ibunda Safiyah. Dan suatu malam, ketika Ibunda Safiyah yang masih muda, belia, itu masih perawan waktu itu, masih gadis juga waktu itu, bermimpi melihat ada cahaya yang memasuki kamarnya. Cahaya yang memasuki kamarnya. Kemudian setelah terbangun, langsung menceritakan kepada ayahnya, "Ayah, aku melihat ada cahaya memasuki kamarku." Ditampar itu putrinya untuk pertama kalinya. Ditampar, ceplas. Kamu ridho? Kamu ridho untuk menikahi nabinya orang Arab itu? Nabi dari keturunan Ismail itu kamu ridho? Dimarahin.
Akhirnya setelah muncul banyak berita-berita yang menegaskan bahwasanya betul putrinya ini akan menikahi Rasulullah SAW, mereka kemudian memaksa putrinya, enggak sih, ini enggak boleh terjadi. Agar putriku ini tidak akan menikahi Muhammad itu, akhirnya dipaksa menikah dengan lelaki lain dari orang Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja, akhirnya Ibunda Safiyah, kemudian terjadi beberapa peristiwa, dan kemudian akhirnya ujung-ujungnya menjadi janda dan akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Salawatu Rabbi wassalamu. Jadi orang Yahudi itu hakikatnya, mereka itu sangatlah mengetahui detail tentang Rasulullah, tetapi mereka gak terima. Kenapa gak jadi keturunan Ishak? Kenapa gak dari keturunan Yakub? Harusnya dari keturunan kenapa harus dari keturunan Ismail? Akhirnya mereka sebel.